Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di perkuliahan kita di sesi hari ini. Seperti perkuliahan biasanya, kita akan membahas materi pedagogik. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Adapun yang akan kita pelajari adalah konsep dasar pedagogika. Apa itu konsep dasar pedagogika? Mari kita pelajari. Pedagogik itu berasal dari kata pedagogik, ya, berasal dari pedagogik itu berasal dari kata pedagogi atau dalam bahasa Inggris itu pedagogi, sama ya, pedagogi kayak. Nah, sedangkan dalam bahasa Yunani itu merupakan paides atau sering bisa diartikan sebagai anak laki-laki. Sedangkan setelahnya ditambah ada agogos. Nah, yang berarti mengantar dan membimbing. Sedangkan ada beberapa istilah lain yaitu pedagogi, itu berarti pendidikan, atau pedagogik atau ilmu pendidikan. Kemudian ada pedagog, itu merupakan pendidik. Jadi secara makna bahwa pedagogik itu berarti membantu anak laki-laki. Pada saat zaman Yunani kuno dulu ya, yang pekerjaannya mengantarkan anak majikannya sekolah. Tapi di sini yang kita maksud pedagogik bukan hanya untuk membantu anak laki-laki saja, tapi dengan dari aspek yang lain. Karena sudah ada penyetaraan gender, laki-laki dan perempuan kita anggap sebagai sama, setara ya. Nah, ranah definisi pedagogik itu bisa kita definisikan bahwa secara kiasan pedagogik adalah seorang ahli ya, seorang ahli yang membimbing anak ke arah tujuan hidup tertentu. Nah, di sini menurut Prof. Dr. Hoekveld itu dari Belanda, pedagogik itu merupakan sebuah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu. Nah, supaya apa teman-teman? Nah, supaya kelak anak tersebut mampu secara mandiri menyelesaikan tugas-tugas kehidupannya. Karena belajar itu tidak hanya ketika dewasa, selama manusia itu hidup, mereka harus belajar. Nah, melalui pedagogik ini membimbing anak agar bisa siap menjalani kehidupannya. Jadi pada intinya, pedagogi itu merupakan ilmu pendidikan pada anak. Nah, itu ilmu pedagogik. Lantas, definisi lainnya bagaimana teman-teman? Pedagogik itu merupakan sebuah ilmu yang membahas pendidikan tentang anak. Bagaimana anak itu belajar, bagaimana anak itu berinteraksi. Seorang guru itu harus paham karakteristik tiap anak. Dan mungkin proses pembelajarannya tentunya berbeda antara satu siswa dengan siswa yang lain. Ada perubahan, ada perbedaan, maka guru harus memahami ini. Pedagogi itu menjelaskan seluk-beluk pendidikan anak, cara belajar anak. Bagaimana anak itu belajar. Dengan memahami pedagogi ini, harapannya kita sebagai pendidik itu bisa membawa anak menuju tujuan pendidikan, membawa anak agar siap menghadapi kehidupannya di masa mendatang. Nah, guru dalam hal ini harus mengembangkan keterampilan anak, tidak hanya mengajarkan saja, namun juga membimbing. Keterampilan ini tidak hanya keterampilan dalam pendidikan, namun keterampilan yang bisa diaplikasikan di dunia masyarakat. Karena anak itu ke depannya ketika dewasa pasti akan menuju kehidupan bermasyarakat sehingga mampu untuk menghadapi permasalahan hidupnya. Ya, tidak hanya hidupnya juga mungkin di keluarganya kelak atau menjadi pemecah masalah di lingkungan masyarakat. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke pedagogi ke pendidikan, kita akan memahami dulu pedagogik dalam aspek pendidikan itu seperti apa.
Pendidikan itu apa sih? Nah, pendidikan itu merupakan usaha orang dewasa dalam membimbing anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaan. Jadi pendidikan itu sifatnya, tujuannya adalah mendewasakan anak. Nah, pendidikan ini menggambarkan pendidikan yang terpusat dalam lingkungan keluarga, dalam arti tanggung jawab keluarga juga. Nah, dan ini menurut Jane Dewi, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan yang fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sama manusia. Dan harapannya bisa berinteraksi dengan alam dan sesama manusia sehingga bisa saling berinteraksi secara positif. Nah, sedangkan pendidikan dalam arti luas ini kita ambil dari Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, menyatakan bahwa pendidikan itu merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mencapai kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan di masyarakat, bangsa, dan negara. Ini adalah pengertian dari UU RI nomor 23 nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas ya teman-teman. Nah, manfaatnya apa sih ilmu pendidikan itu? Nah, pendidikan itu dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui arah serta tujuan yang akan dicapai. Nah, pedagogik di sini, seorang guru apabila sudah memahami karakteristik anak melalui pendidikan, pendidikan ini bisa jadikan arah untuk mencapai tujuan anak tersebut. Karena anak tersebut cerdas, kita tahu misalkan anak itu cerdas dalam musik, tentunya kita tidak mengajarkan dengan teknik yang lain, kita arahkan ke musik di situ. Nah, dengan situ dengan keterampilan anak, kita mengetahui keterampilan anak, kita sesuaikan pedoman pendidikan itu, kita arahkan pada anak yang suka musik. Dan tujuan pendidikan akan tercapai dan sesuai dengan karakteristik anak. Kemudian manfaat pendidikan ini juga untuk mengurangi kesalahan-kesalahan dalam praktek karena memahami teori pendidikan, seorang akan mengetahui mana yang boleh, tidak boleh dilakukan. Walaupun teori tersebut bukan suatu resep yang jitu. Dalam artian, dengan adanya pendidikan ini, harapannya pedoman itu, dengan harapannya tujuan itu tercapai, ya, semaksimal mungkin. Kemudian dapat dijadikan sebagai tolak ukur sampai di mana seorang telah berhasil melaksanakan tugas pendidikan. Nah, ini jelas, teman-teman. Nah, jadi dengan pendidikan, kita kaitkan dengan pedagogik, itu bisa mencapai tujuan pendidikan yang maksimal. Oke, teman-teman, itu saja penjelasan dari Bapak melalui video ini. Kita lanjutkan di perkuliahan offline selanjutnya. Terima kasih.